Karena adanya sama. Sama, iya. Ya, dan kawan Rasika, tema kita hari ini persiapan penyusunan daftar pemilih sementara pemilu 2024. Dan kita juga bisa saksikan acara ini berpalekat lewat streaming www.rasikapekalongan.com atau YouTube Rasika TV Official atau media sosialnya Rasika, Facebook, Instagram, Twitter. Ya, dan juga KPU. Iya. Ya, Ibu mungkin bisa jelaskan tema kita tadi. Persiapan ya. Persiapan penetapan DPS. Ya. Berarti sebelum tahap-tahapannya apa dulu sih Bu sebelum ini? Oh iya. Ya, untuk pemilih itu, daftar pemilih pertama kan kemarin kita sudah melakukan coklit ya. Pantarlih, petugas pemutahiran data pemilih sudah datang door to door ke rumah-rumah untuk mencocokkan dan meneliti data pemilih. Saya sudah itu kemarin beberapa waktu yang lalu didatengin. Dikasih stiker, dikasih formulir ya. Itu bukti bahwa panjenengan sudah dicoklit sama. Itu namanya coklit. Coklit, pencocokan dan penelitian datanya, Mas. Jadi kita cocokkan sesuai dengan daftar pemilih yang ada di kami. Kemudian dicocokkan dengan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh pemilih ya, baik itu NIK-nya, NKK-nya, terus namanya, karena kan kadang-kadang untuk beberapa nama itu ada yang pakai KH, ada yang pakai K atau H. Nah ini harus sama persis, makanya huruf itu harus sama persis. Betul. Tapi kan ada nama misalnya saya nama aslinya kan Soeko, ejaan lama. Terus kalau ditulis Suko itu juga ya sesuai di KTP. Makanya coklit itu kan kita menyesuaikan dengan data kependudukan yang ada, yaitu KTP dan KK. KTP itu sebagai dasarnya. Di situ kan ada NIK-nya satu angka saja itu nanti sudah beda, Mas. Jadi karena NIK itu kan unik, satu orang satu seumur hidup, seperti itu. Jadi kita pastikan bahwa data-data yang dimasukkan ini sesuai dengan data kependudukan yang dimiliki, KTP yang dimiliki, baik itu NIK, terus namanya, tanggal lahir, tempat lahir, karena di daftar pemilih ada beberapa elemen, alamat gitu kan. Ya seperti itu kan, alamatnya kan RT RW-nya harus sesuai seperti itu. Jadi kita cocokkan itu dulu kemarin dari tanggal 12 Februari sampai 14 Maret. Ini sudah kita laksanakan coklit. Coklit itu tahapan awalnya coklit. Awal coklit dulu. Terus ini sementara. Nah, ini nanti kita secara berjenjang dari tingkatan PPS, kemudian PPK, KPU Kabupaten, KPU Provinsi dan RI ya. Ini kita melakukan yang namanya rekap untuk penetapan daftar pemilih sementara, seperti itu. Berarti data yang udah di-store coklit itu Bu ya? Iya, dasarnya dari itu dulu. Nah, dari data coklit ini kan diunggah ke Sidalih namanya. Sidalih. Sistem informasi data pemilih. Jadi KPU RI punya satu aplikasi untuk kemudian big datanya KPU itu di Sidalih itu. Di Sidalih kemudian dari di Sidalih seluruh Indonesia kan semua ngupload. Nah, di sini kita nanti ada yang namanya analisis kegandaan. Jadi analisis kegandaan. Iya. Oh, kok bisa ganda? Nah, karena kan NIK-nya kan cuma satu tadi seumur hidup. Ini kan yang namanya data penduduk ini kan yang namanya data kan dinamis, Mas. Apalagi ini dari kita nerima DP4 disinkronkan sampai sekarang ini kan ada beberapa bulan ya. DP4. DP4 itu yang dari Kemendagri, dari Dirjen Dukcapil. Kalau DP 0% beda ya. Itu beda lagi, Pak. Ya, jadi dari situ kan kita datanya dari situ ya, terus kita sinkronkan kemudian jadi daftar pemilih yang buat coklit itu ya kan. Nah, ini kan prosesnya berbulan-bulan, apalagi kemarin coklit 1 bulan gitu ya. Nah, ini kan kemudian ada kan mungkin yang orang kemudian melakukan perpindahan domisili, yang kemudian mereka pada waktu dicoklit atau ini sebelum terus ternyata kemudian adalah proses-proses kemudian mereka ternyata pindah tempat, kemudian mereka sudah mengurus data kependudukannya disesuaikan dengan tempat yang baru. Ya, pindah tempat maupun pindah alam.
Kan bisa saja Oh iya terjadi, betul ya kan? betul, iya betul sekali Mas. Benar. Salah satunya pindah alam juga ya. Nah itu kan nanti kan TMS ya seperti itu. Nah ada juga selain, jadi kalau yang TPS itu kan namanya TPS reguler. Nah untuk tahun 2000 pemilu tahun 2024 ini ada yang baru namanya TPS di lokasi khusus. TPS reguler itu yang di Ya, tempat desa, tinggal betul. sesuai domisili. Oh, bisa. Ya. Akhirnya. Yang khusus tadi yang di mana misalnya, Ya, Bu? kalau yang khusus itu sesuai dengan aturannya adalah di rutan, rumah tahanan, Oh, lapas itu ya. ya. Terus di panti sosial atau panti rehabilitasi. Panti jompo gitu. Betul. Terus rumah sakit jiwa itu, mereka nggak milih ya karena mereka kalau mereka punya KTP ya kita data Mas. Soal milih itu kan kembali ke merekanya ya. Oh, tetap didata. Selama dia mempunyai KTP elektronik. Jadi dasar untuk kita mendata pemilih itu dari KTP elektronik. Jadi kalau memang orang-orang itu punya KTP ya sudah ada KTP elektroniknya ya kita data. Seperti itu. Siapa tahu ya mau menjelang pencoblosan sembuh, rawat jalan normal lagi. Yang penting KTP itu ya. Iya, dasarnya adalah KTP elektronik. Oh, DGJ jadi tercatat yang penting punya EKTP Gil, jangan lupa. Masih rawat jalan lagi. Terus selain tadi itu ada juga tempat relokasi bencana. Jadi seumpama kan ada bencana kayak kemarin pas memungkinkan itu ya. Ataupun banjir yang kemudian orang-orangnya ini kan tidak ada di situ kan, ada relokasi. Nah, ini juga kita bisa dirikan yang namanya TPS di lokasi khusus. Seperti itu. Jadi detail banget ya untuk melayani masyarakat agar bisa mencoblos itu. Pendataannya luar biasa, coklit terus kemudian sampai ada lokasi ya. khusus ya. Tapi kalau yang untuk lokasi khusus ini kita yang mendata dari KPU Kabupaten Mas. Jadi kalau secara TPS reguler kan kita ada Pantarlih. Ada Pantarlih ya. Kalau untuk yang TPS di lokasi khusus ini kemudian yang mendata dari KPU Kabupaten Kota. Jadi mereka yang langsung menangani itu. Oke, Bu Lailatul Isyah, terima kasih. Nanti kita lanjutin ya kawan Rasika. Yang mau ikutan, mau nanya-nanya juga boleh lewat WA 085647731111. Ya, tetap di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. Kabar gembira.
Keras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Saya sampai lupa ini. Taruh. Iya. Kita masih bersama KPU Kabupaten Pekalongan bersama Ibu Lailatul Isa SPDI, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Dan tema kita tadi masih persiapan penyusunan DPS Pemilu 2024. Tadi tahapannya coklit, kemudian DPS dan DPT. Iya. Nah, kita bisa itu enggak Bu, ngecek kalau kita udah masuk di PS dan kemudian batasan DPS itu sampai waktunya tuh sampai kapan sih? Oh iya. Sehingga kita mudah untuk ngeceknya. Iya, kita masih selalu bisa ya karena ada ya aplikasinya itu cek DPT online ya, portalnya. Cek DPT online. Bukan cek DPS. Enggak, namanya cek DPT online. Cek DPT online. Ya, walaupun nanti ini kaitannya dengan DPS karena memang nanti menuju DPT. Jadi sebelum DPT, daftar pemilih tetap, ini ada daftar pemilih sementara. Kenapa dinamakan daftar pemilih sementara? Karena ini nanti kita masih bisa menerima masukan, Mas. Jadi kalau nanti dicek kan, baik itu kalau nanti tetap ada setelah penetapan DPS diumumkan di tempat-tempat tertentu ditempel. Nah, ini selain itu kan kita juga bisa ngecek lewat portalnya cek DPT online itu. Jadi sekarang kan orang pakainya kan gadget lah ya, tidak semuanya mau datang. Nah, itu sudah tinggal dibuka saja di itunya portalnya, di situ dimasukkan NIK. Berarti pertama masukkan sesuai dengan kotanya, Pekalongan lah ya. Kalau kita Pekalongan masukkan NIK. Nah, setelah itu bisa dilihat sudah masuk atau belum gitu. Jadi ini kita memudahkan selain nanti tetap ada yang ditempel untuk di tempat-tempat yang strategis, baik itu mungkin di kantor kelurahan atau desa atau DPS mungkin itu Iya, setelah ditetapkan DPS-nya itu ditetapkan di tingkatan kabupaten, itu nanti ada pengumumannya, Mas. Jadi kan untuk penetapan ini berjenjang. Sekarang ini tanggal 30 sampai tanggal 31 ini kita untuk pleno rekap persiapan DPS ini adalah untuk di tingkatan desa atau desanya tanggal 30 Maret sampai dengan 31. Jadi rentannya itu waktunya 2 hari ya? 2 hari. Jadi ada yang kemarin sudah pleno, terus ada juga yang hari ini yang pleno untuk DPS ini. Oh, DPS seperti itu. Terakhir berarti ini hari terakhir. Hari terakhir untuk di tingkatan desa. Tingkatan desa. Nah, terus tanggal 1 sampai tanggal 2 itu untuk tingkatan kecamatan. Nah, monggo nanti silahkan yang pengen datang untuk nanti setelah itu di tingkatan kabupaten. Untuk tingkatan kabupaten kita nanti tanggal 5 April. Tanggal 5 April. 5 April itu kita penetapan daftar pemilih sementara. Nah, setelah itu kita umumkan. Monggo nanti dicermati lagi, diteliti lagi sudah masuk atau belum. Nah, karena masih sementara ini kita masih kemudian masih bahasannya kalau ada tanggapan masukan kita masih bisa terima. Tanggapan masukan mengenai apa ini? Mengenai pemilih. Seumpama ini anak saya kok belum masuk gitu kan. Ini kan mungkin pemilih-pemilih pemula yang ternyata kemarin itu sampai tanggal berapa tuh? Untuk ini DPS ya sampai sebelum kemudian DPT ditetapkan. Sebelum jadi, DPT ditetapkan bulan Mei ada masukan. Ada masukan masyarakat seperti itu tanggapan. Oh, Mei DPT-nya? DPT-nya untuk di tingkatan kabupaten ada di bulan Mei. Jadi ada rentan waktu masih 1 bulan. Monggo nanti ini kita sudah mulai untuk rekapnya untuk DPS. Silakan setelah ini bisa tadi nanti kalau pas pengumuman itu ditempel, monggo juga nanti bisa menggunakan yang lewat portal cek DPT online itu. Nanti kalau kemudian dilihat, oh belum masuk nih, nanti alurnya gimana ya? Kok ternyata ada mungkin yang, oh saya ini penduduk baru di sini gitu ya, sama pindahan baru masuk ke Kabupaten Pekalongan. Nah, ternyata dia sudah ngurus baik KTP sama KK-nya sesuai dengan tempat sekarang gitu ya di Kabupaten Pekalongan. Ini kemudian jika dia ingin memilih
di Kabupaten Pekalongan ini kan bisa kemudian ngurus itu. Nanti kan kalau kayak gini bisa lapor ke PPS gitu ya, PPK apapun KPU Kabupaten Pekalongan seperti itu. Jadi secara berjenjang kami juga menerima masukan-masukan seperti itu. Itu kalau laporan ke langsung offline. Kalau online-nya? Oh, online-nya ada yang namanya mobilnya sih Lindungi Hakmu. Cuman ini ya kalau untuk Lindungi Hakmu ini bisa juga pakai itu. Terus ada juga satu lagi ini call centernya dari KPU RI untuk kemudian kalau memang mau menggunakan itu sebentar belum untuk call centernya. Call center ya, Iya, tadi call call ada centernya. centernya. Call centernya berapa, Bu? Call center, iya. Bukan call diesel ya. Oke, monggo untuk dicatat ya ini call center untuk kemudian apabila mau mengadukan secara online ya 0811 0811 20 20 24 24 214. 214. Ya, itu sebenarnya kalau dilihatnya kebalik gampang, Mas. 14 Februari 2024. Nah, itu baru kan. Jadi kan ini ini kan 0811 2024 214 kayak gitu sih. Jadi ini layanan ini 24 jam atau jam kerja? Insya Allah 24 jam karena memang KPU itu kan kita penuh waktu. Iya, iya. Jadi DPS terakhir tanggal berapa itu, Bu? Tadi 2 April ya? 5 April kalau di penetapan DPS-nya di Kabupaten 5 April. Itu kita setelah itu ada pengumuman dan setelah itu bisa dilihat baik itu secara offline maupun online. Kemudian apabila ada ya masukan, tanggapan, monggo silahkan kami menerima. Sebelum DPT. Iya, karena sebelum penetapan DPT. Penetapan DPT itu tanggal berapa? Kalau di ya? RI-nya sampai 22 Juni. 22 Tapi Juni. 22 kalau Juni di 2024. Itu penetapan di RI. Jadi selama itu kan untuk masukan ini kan bisa berjenjang. Jadi nanti untuk setelah DPS ini kan kita juga ada lagi rapat rekapitulasi secara berjenjang dari desa, kecamatan, kabupaten sampai RI untuk penetapan DPT-nya. Jadi monggo rentan waktu itu digunakan sebaik-baiknya. Memang kemudian kalau memang ada orang-orang yang ya belum masuk silahkan. Apalagi kan kemarin ini memang terutama orang-orang yang belum punya KTPL ini kan dari Dukcapil ada jemput bola. Ini kan kemungkinan nanti akan ada masukan-masukan seperti itu, Mas. Jemput bola Untuk rekam KTP elektronik. Ya, jadi kemarin dari hasil coklit kita ini kan ada sekitar 18 ribuan orang yang belum ber-KTP elektronik. Nah, masih itu ya, Pak? Suket ya, surat keterangan. Atau gini, Mas, yang namanya belum ber-KTP elektronik ada 2. Sudah rekam tapi belum punya secara fisik, itu bisa saja karena prosesnya atau belum jadi. Betul, karena yang mungkin anak-anak usia 16 tahun mereka kan sudah dijemput bola di sekolah-sekolah. Nah, mereka sudah direkam di sekolah-sekolah, tapi kan secara fisik belum terima. Gitu ya. Itu mereka memang belum pegang ininya, belum pegang KTP-nya, makanya ditulisnya belum ber-KTPL. Sekarang kayak gitu. Jadi sudah atau belum memiliki KTP elektronik secara fisik. Ini jadi 18.000 itu ada yang memang sudah rekam tapi belum punya KTP secara fisik, ada juga yang benar-benar mereka masih pakai KTP lama yang belum rekam. Itu sekitar kemarin ketika kita sampaikan ke Capil ya, itu sekitar ada 4%. Itu ya. Yang memang benar-benar belum rekam dan punya KTPL itu. Akhirnya dari situ, dari hasil kita coklit, Capil melakukan jemput bola dasar itu ya. Jadi kemarin sebelumnya itu sebelum puasa ada di Kesesi sama di Karanganyar, dan kemudian ini selama bulan puasa lagi di daerah Kesesi. Jadi setelah itu lebih banyak Capil mengadakan jemput bola seperti itu sih. Itu selama DPS ini yang kemarin-kemarin itu pernah mengalami masukan, kritikan atau kendala atau
Iya. Lancar-lancar aja Bu itu. Kalau ya biasa kalau DPS masih ada masukan ya, karena itu bisa saja pada waktu dicoklit mereka baru rekam, dan kemarin akhirnya pada waktu ini kan, makanya ini untuk pleno berjenjang ini kadang-kadang kita juga siap untuk menerima masukan dari masyarakat kalau mereka kemudian datang dan membawa bukti otentik. Bukti otentiknya apa? Adalah KTP. Jadi tidak hanya bilang, oh si Fulan belum masuk DPT gitu, maupun si Fulan belum tercoklit atau belum masuk. Jadi harus bawa ada KTP bukti, atau iya, KK ya. KTP, terutama KTP. Terutama KTP. KTP. Dan ini memang KPU Kabupaten Pekalongan butuh masukan ya. Iya. Kalau saya butuh pemasukan. Kita deh ya. Sama. Iya, oke kawan Rasika, nanti kita lanjutin lagi ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM.
Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Apapun infonya sampaikan ke Rasika. Kita ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat tiap hari Jumat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan tema kita masih tentang persiapan penyusunan DPS pemilu 2024 dan masih bersama Ibu Lailatul Izzah SPDI Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Kita lanjut lagi Bu ya. Jadi tadi apa terakhir kita ngobrolin apa tadi lupa saya. Ya, Saya kalau lupa biasanya tuh nggak ingat. Iya betul DPS ya. DPS. Tentang masukan ya, masukan. masukan dan tanggapan masyarakat mengenai DPS Ya. ya, daftar pemilih gitu. Jadi tadi ditanyakan Masukan itu kan bisa jadi masukan tentang DPS atau kritik secara masukan secara keseluruhan. kalau yang ini mungkin kaitannya sama daftar pemilihnya. Sama daftar pemilihnya. Daftar pemilihnya, seumpama saya belum masuk itu, nah itu masukannya, tanggapan dan masukannya soal itu, atau mungkin oh ya si Fulan ternyata kemarin meninggal gitu kan, itu juga bisa dikasihkan masukan seperti itu karena kan Masukan tersebut bisa lewat secara offline maupun online. kalau offline ke Offline, desa iya. apa? Ke desa atau langsung KPU gitu. Bisa lewat PPS di tingkatan desa. Petugas. Nah, yang PPS itu petugas. panitia pemungutan suara. Ya mereka kan petugas. Ya benar. Ya, Panitia pemungutan suara. Yang di tingkatan desa lah. Tingkatan desa. Di Ya. tingkatan desa ada PPS. Nanti di tingkatan kecamatan ada PPK, teman-teman PPK. Sebutannya PPK. Jadi nanti tinggal monggo mau bisa di tingkatan desa ada teman-teman PPS, ada teman-teman PPK di tingkatan kecamatan, ataupun mau ke KPU monggo. Kita siap untuk kemudian menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat yang kaitannya sama khususnya yang sekarang ini kaitannya sama pemilih, baik itu mungkin pemilih yang belum masuk maupun yang harusnya di TMS, karena ya tadi pindah alam itu juga bisa monggo nanti bisa disampaikan gitu ya. Seperti Pindah alam, itu. pindah tempat pindah itu tempat, ya. dengan disertai bukti otentik. Bukti otentik itu berupa KTP. Iya, kalau yang ini, kalau kemudian yang meninggal ini ya harapannya Yang melaporkan yang masih hidup. Iya. Orang yang meninggal masa ini ya. Iya. Takut nanti. Betul, nanti disertai juga keterangan dari pihak kelurahan. Jadi sekarang ini kita tidak bisa dengan serta-merta mencoret seperti itu. Jadi seumpama harus keterangan. Iya. Enggak otomatis dicoret itu. Enggak bisa. Kalau dulu kita dengar innalillahi bisa langsung coret. Si Fulan gitu ya. Teman-teman bisa kemudian menandai ini yang harus. Nah, ini nanti kita mungkin dengar siarannya itu karena memang itu kan terbuka sekali ya. Informasi yang sangat terbuka. Nah, ini nanti dari pihak keluarga atau mungkin dari pihak-pihak lain yang mau melaporkan nanti disertai dengan keterangan dari desa. Jadi si Fulan ini memang sudah meninggal. Jadi bukti otentiknya ada seperti itu. Oh ya, ini kawan Rasika sekali lagi mumpung ini informasi yang bagus buat kawan Rasika agar sebelum DPT itu kita masih bisa untuk memberikan masukan agar kita tetap tercatat dan bisa ikut pemilu 2024. Betul. Ya, dan ada kendala-kendalanya nggak Bu sih? Kendala-kendala. Bingung saya kalau soal kendalanya. Nggak pernah ada. Kecuali yang petugas lapangan ya, yang coklit itu ya, ketika datang nggak ada orangnya. Tapi itu, tepat waktu pasti ya. Tepat waktu pasti, alhamdulillah semuanya menyelesaikan sesuai tenggang waktunya. Ada targetnya. Ada, itu kan sampai coklit sampai 14 Maret. Alhamdulillah sebelum 14 Maret teman-teman sudah menyelesaikan itu, seperti itu sih. Jadi tidak sampai melampaui dari jangka waktunya tahapannya itu. Ya, dan kalau kita udah tercatat di coklit itu, kemudian di DPS, kita mengetahuinya bisa lewat online juga bisa. Offline-nya kan nanti ditempel. Ada salinan. Biasanya tempel di mana, Bu? Bisa saja di papan pengumuman RT RW, karena kan nanti DPS itu kan dicetak per TPS. DPS dicetak per TPS. Iya. Dan TPS itu kan biasanya basisnya kan RT RW. TPS, ini kan nanti kalau sama TPS 1 di RT berapa, nanti kan kalau ada papan pengumuman kita tempel di situ.
Nah, di situ. Jadi di tempat-tempat strategis, terutama di Kita ini bisa ngecek ya TPS sudah ditempel atau belum. tempel itu ada nggak nama kita ya kan? Betul, itu bisa secara offline seperti itu dibuka satu-satu, nanti ada per TPS-nya. Nanti itu selain di situ juga biasanya di papan pengumuman kantor kelurahan atau desa. Itu Kalau bisa, kalau misalnya belum tercantum terus kita laporan itu prosesnya terus akhirnya tercatat kembali itu. Nah, ini kan biasanya langsung nanti kan ada proses setelah DPS ini kan kita DPT kan. Nah, ini dari tahapan itu nanti dimasukkan di situ, di tahapan penyusunan di DPT-nya. Oh, di situ ya. Oke, ya kawan Rasika sekali lagi yang mau ikutan bergabung silahkan WA di 08564 773 1111. Nanti kita lanjutin lagi tetap di Ngobrol Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika.
Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, kawan Rasika, kita masih di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Tema kita masih persiapan penyusunan DPS pemilu 2024 dan masih bersama Ibu Lailatul Izzah. Dan sebelum closing statement, mungkin saya mau nanya tentang kalau DPT itu kan daftar pemilih yang siap untuk tetap, yang siap untuk nyoblos. Yep. Dan biasanya ketika pas pemilu atau pemilihan itu berapa persen mereka? Apakah 100% apa berkurang biasanya atau ada peningkatan atau gimana? Kalau dilihat dari tingkat partisipasi kemarin pada waktu pilkada ya yang terakhir 2020 itu kita ada 80%. Sebelumnya? Sebelumnya masih kisaran pemilu 2019 77. Ada peningkatan berapa persen? Iya, sekitar berarti 3% ya. Dan itu selalu ada target, Bu, ada ya? Ada target dari KPU RI. Jadi bukan cuma ini yang penting data, ya, udah ada target, tapi ada target keikutsertaan masyarakat. Betul, partisipasi masyarakat, kehadiran masyarakat pada waktu memilih, seperti itu. Ada targetnya. Kalau kita masih untuk pemilu 2024 ini masih di 77,5%. Dan alhamdulillah kemarin di 19 kita sudah melampaui dan semoga ini terlampaui lagi lah untuk tingkat partisipasinya di 77,5%. Dan tingkat partisipasi yang semakin meningkat itu menunjukkan kepercayaan kepada KPU ya. Betul. Karena masuk 3 besar lembaga pemerintah yang masuk 3 besar yang dipercaya oleh publik ya. Iya. Oke Bu, closing statement yang ingin disampaikan buat kawan Rasika terkait dengan tema kita persiapan penyusunan DPS pemilu 2024. Iya, untuk warga Kabupaten Pekalongan ya, silahkan nanti untuk kemudian dicermati, dilihat lagi untuk daftar pemilih yang nanti kami umumkan, dan itu secara offline-nya monggo, dan untuk secara online-nya bisa dicek di DPT online. Cek DPT online seperti itu. Jadi nanti bisa kita lihat apakah sudah masuk atau belum. Dan untuk kemudian apabila belum masuk ataupun ada masukan tanggapan, monggo bisa datang secara offline, baik itu di tingkatan desa ada PPS, di tingkat kecamatan ada PPK, dan KPU Kabupaten Pekalongan secara terbuka kami menerima tanggapan masukan dari masyarakat, khususnya yang kaitannya dengan daftar pemilih. Iya, oke, luar biasa, dan mudah-mudahan kita berpartisipasi terus sehingga pencapaian pemilih semakin meningkat sesuai dengan target. Kalau targetnya berapa Bu sekali lagi? 77,5. 775. Kemarin sudah terlampaui, tapi sudah terlampaui. Ini... Tapi untuk pemilunya kan secara nasional. Oh, jadi KPU RI iya. mentargetkan secara nasional tingkat partisipasi masyarakatnya adalah di 77,5%. Ya, alhamdulillah kita kemarin di 2019 terlampaui, kita ada di 78 dan semoga ini menambah lagi. Semoga sampai 80%. Dapat hadiah enggak dari KPU pusat? Hadiahnya terima kasih. Terima kasih. Ya, oke, sekali lagi terima kasih Bu Lailatul Izzah. Sehat selalu. Amin. Salam buat teman-teman KPU Kabupaten Pekalongan. Mudah-mudahan semuanya lancar dan sukses. Amin. Ya, kawan Rasika, dengan demikian berakhir sudah Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat, dan sekaligus mengakhiri jumpa kita di Ngobras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 11 siang.